bisa nyatet, bisa nulis. Bentar. Tuhan tidak bisa mati. Ya. Tidak ada Tuhan yang mati. Ya. Nah, ini nih pertanyaan selanjutnya. Ya. Apakah ada Tuhan yang datang untuk mati menebus dosa Kristen? Tuhan datang untuk Mati menebus dosa Kristen. Iya, kalau dalam iman Kristen, ya kan iman Kristen percaya memang dia datang menginkarnasi. Kalau ada di kelas itu gitu ya, kalau ada 1-2 orang murid masalah, berarti muridnya masalah. Tapi kalau hampir seluruh kelas masalah, yang bermasalah dan sendiri selalu bertengkar. Bahkan di antara mereka sendiri bertengkar. Saya lihat ada video itu ya, di dalam satu kafling, gerejanya banyak, Pak. Gereja berdempetan, gereja A, B, C, D, berdempetan gereja. Bayangkan, Tuhannya satu, katanya begitu. 3 tapi 1 ya, 1 sama 3 nggak jelas lah. Pokoknya itu juga lah. Terus bukunya sama, 66 yang itu juga. Tapi beda-beda. Beda-beda tuh. Nah, ini bagian apa, lihatlah dari buahnya kata Yesus. Karena kenapa? Makanya beruntunglah Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab supaya kita memahami, takilun, supaya kamu pakai akal untuk jadi setiap orang bisa salah. Banyak hal yang salah kita ini semua bisa salah gitu, bisa salah. Kalau ada salah, ada keliru, atau kita ada sesuatu hal yang kita khilaf lah, kita salah saling ini, maka Quran ini punya sistem. Wa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Jika kita ada perselisihan apapun, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini kita punya sistem. Kita ini apa namanya ya? Makanya Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Makanya tidak masuk akal kalau Yesus itu agamanya Islam. Karena memang Yesus akan memberikan kabar bahwa akan ada datang setelah Yesus. Wa id qala Isa, dan ingatlah ketika Nabi Isa, Yesus berkata, Inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan untuk kalian Bani Israel. Ya Bani Israel, untuk kalian. Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah, membenarkan apa yang ada di antara kedua tangan kalian. Jadi konkret apa yang di antara kedua tangan kalian. Minat Taurah, dari Taurat. Jadi konkret ada. Makanya Quran mengatakan bahwa Taurat itu kitab yang diturunkan pada Nabi Musa itu kitab. Tapi yang datang terkemudian itu tulisan. Kul, katakanlah, man anzalal kitab, siapakah yang telah menurunkan Alkitab, ketetapan. Alkitab itu buku, bukan. Alladzi ja'a bihi Musa. Musa itu bawa tuh ketetapan itu. Terus ada fungsinya sebagai nuron, sebagai hudan, sebagai cahaya, petunjuk. Seluruh Alkitab itu begitu fungsinya, kecuali Biblos sebagai gelap. Terus apa? Taj'aluna qaratis. Kalianlah, kamulah yang menjadikannya lembaran-lembaran. Kalau kita kenal itu namanya gulungan. Jadi ada gulungan, ada papirus. Gulungan itu seperti dulu tuh gulungan tuh bentuknya seperti tanah atau bisa contoh apa namanya? Dead Sea Scroll itu gulungan. Ada juga papirus itu lembaran. Pohon papirus diolah sedemikian rupa sehingga jadi lembaran. Lalu ada kodeks. Kodeks itu lembaran-lembaran yang sudah terbukukan, terjilid lah, kodeks. Taj'alunaha qaratis. Jadi gulungan-gulungan itu. Nah, terus tubdunaha, ada yang ditampakkan. Sampai sekarang kan kita alhamdulillah masih bisa mendengar kan orang-orang yang acuh tak acuh terhadap dialog lintas iman ini. Mereka mungkin tidak aware bahwa ternyata sampai sekarang kita masih bisa mendengar. Dengarlah orang Israel, Allah Tuhan kita itu Esa. Ulangan pasal 6 nomor 4 diabadikan di dalam buku orang Yahudi hari ini dalam Taurat dari tradisi menurut tradisi Yahudi, bukan menurut Musa, menurut tradisi Yahudi, Kejadian, Kitab Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Tafsir Rasak mengatakan, Rabbi Sadiagon mengatakan bahwa itu adalah Allah dan qadarullah. Ayat itu juga yang dikutip oleh Yesus, Markus 12:29. Dengarlah orang Israel, Tuhan kita. Yang tadi tuh Allah
Allah Sema Yisrael, Allah Edonai Ehad. Allah Tuhan kita itu satu. Ilahan wahid. Allahu Ahad. Allah itu esa satu. Dari dulu begitu. Tubdunah, ada yang tampakkan apa kenabian Nabi Muhammad. Karena itu kan doa Nabi Abraham, Nabi Ibrahim. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum, ya Tuhan kami, wab'as diksi yang digunakan, utus atau bangkitkanlah rasulan, seorang rasul, minhum, di antara mereka, yatlu alaihim ayatuka, dia akan membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata, dia akan mengajarkan ketetapanmu dan hikmatmu, pelajaranmu, wa yuzakkihim, akan mensucikan mereka. Diberitahukan, bukan nubuatan, ini diberitahukan kepada Nabi Musa, diberitahukan kepada Nabi Yesus. Ingat kisah Yohanes ketika membaptis. Yohanes 1 nomor 19 21. Datanglah. Waktu itu ada Yohanes. Datanglah orang-orang Yahudi ke Yohanes di situ. Lalu mereka masih menyimpan di kepala mereka. Yohanes, apakah engkau Elia? Apa jawaban Yohanes? Bukan. Yohanes, apakah engkau Mesias? Bukan. Yohanes, apakah engkau Nabi akan datang itu? Kata Yohanes, bukan. Padahal Yesus, dia yang sudah datang, dia sudah ada, tapi kau tidak mengenalnya. Yohanes tidak mengatakan Yesus. Sampai sekarang. Makanya orang-orang ini tahu betul Nabi Muhammad itu adalah Nabi utusan Allah. Tuhan Allah, Tuhan semesta alam. Diucapkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yesus. Begitu, Pak. Silakan Pak Nandar, Muslim atau Kristen? Oh, nggak ada. Turun dia, Kang. Nggak apa-apa. Silakan teman-teman Kristen, kita ada waktu sebelum, biasanya di sini suka ada yang ngaji, jadi agak noise. Silakan kalau ada yang mau dialog, mau bertanya, silakan. Silakan minta permintaan teman-teman. Belum ada ini. Dulu ya, dulu di beberapa riwayat itu Nabi Muhammad, Quran mengatakan gini. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan Alkitab, ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka juga mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita bingung gimana konfigurasinya mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Gak ngerti gimana konfigurasi, dari mana. Hari ini teman-teman sekalian, mungkin ini serpihan dari sekian banyak serpihan yang lain ya. Karena ada Torah sampai Al-Bait, serba lisan. Ulangan 18:18 itu begitu dikatakan. Akan kubangkitkan seorang nabi di antara saudara mereka yang seperti Musa. Jadi patokannya enak tuh. Yang seperti engkau, like Antoti, yang ke Mose, yang seperti Musa. Jadi orang tinggal melihat yang seperti Musa itu siapa. Dan tidak semua hal orang bisa seperti Musa. Makanya ditanyakan adalah tanda-tandanya. Mereka tahu betul bagaimana Nabi Musa kecil. Mereka tahu betul bagaimana Nabi Musa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Maka ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, ada seorang pendeta ya atau rahib lah ya, Bukhairah namanya. Dia nggak pernah dia mencegat, ini ujung-ujung mencegat rombongan Nabi Muhammad. Dicegat oleh dia. Lalu apa itu? Jangan kalian lanjutkan. Aku melihat tanda-tanda anak ini akan menjadi orang besar. Bahkan melihat dari tanda fisiknya, bayang. Dari punuknya terlihat dia katakan itu dalam Sirah Nabawiyah Syekh Firman Al-Mubarak Furi. Dilihat punuknya itu. Bisa sampai sebegitunya. Hari ini kita bisa dapat lihat konfigurasinya yang seperti Musa. Oh gitu ternyata cara mereka. Mereka melihatnya yang seperti Musa. Mereka ulik Musa alaihissalam, lalu mereka identifikasi itu. Tapi bagaimana? Mereka lawan Tuhan yang nggak bisa lah. Ghairil maghdub, orang-orang yang celaka, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, nggak bisa Pak. Akhirnya Nabi Muhammad diutus, kecil, besar, mendapatkan wahyu dari Allah, mendeliver Al-Quran, unstoppable, hingga hari ini 2,4 miliar semuanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu Pak, Bu. Pak Silakan, Pak. Sakurata. Selamat malam, Pak. Halo. Ya, selamat malam. Ya. Malam. Bapak Kristen, Pak? Kristen. Oh iya, silakan. Ya, Silakan Pak. saya nyimak dulu, jelaskan dulu, nanti saya akan bahas nanti.
Baik, sini ada julukan taul bulat di samping, jadi kalau noise izin ya. Pak, yang sedang kita, poin besar yang sedang kita deliver adalah bahwa Tuhan itu Esa satu. Tuhan itu mengajarkan ajarannya, bukan Tuhan menjadi manusia seperti yang diajarkan oleh pendeta-pendeta dan orang-orang pagan. Tuhan itu mengajarkan ajarannya dengan mengutus utusannya, mengutus Nabi Musa, mengutus Nabi Yesus, mengutus Nabi Muhammad. Perbedaan mereka hanya ada pada skopnya. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, Nabi Yesus pun hanya untuk Bani Israel. Kata Nabi Yesus, aku tidak diutus untuk semua bangsa. Aku tidak menjadikan seluruh bangsa muridku. Itu kata Yesus. Matius pasal 10 nomor 4 nomor 5. Aku tidak mengutus, jangan jadikan seluruh bangsa muridku, kata Yesus. Nah, siapa yang menjadikan bangsa-bangsa ini, mengajarkan bangsa-bangsa ini? Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku utus, kata Allah, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Musa, tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Begitu Pak, dan itu termaktub di dalam Tauratnya, dalam tradisi Yahudi hari ini, bahwa Nabi Muhammad dikabarkan datang. Di dalam kisah Yohanes, makanya Yohanes 1 itu sebetulnya mulainya bukan dari Yohanes 1:18, harusnya dari 19. Kisahnya itu di situ bahwa nanti akan ada nabi yang akan datang. Bahkan Yesus langsung mengadres kepada Nabi Muhammad SAW dalam Yohanes 16 nomor 13. Sekarang Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika mengetahui Tuhan Bapak hanyalah utusan Tuhan belaka gitu Pak? Pak? Silakan Pak, ada yang mau ditanyain Pak? Ya, kalau iman Kristen itu sudah jelas sekali. Iman Kristen itu berpatokan kepada Injil, kepada Bible. Itu sudah sangat finish di dalam Yohanes 3 ayat 16. Lalu di dalam Matius 1 nomor 21 dan nomor 23. Itu sudah sangat jelas di dalam iman Kristen. Jadi panjang lebar pendeknya kita mau jelasin, itu bakalan akan nggak bisa ketemu, bakalan nggak akan ketemu. Karena kalau kita bahas ini itu tidak akan bakalan ketemu sama dengan iman-iman agama yang lain. Sudah ketemu barusan Pak. Sebab itu Bapak sudah ngasih datanya dan itu ketemu. Tuh saya jelaskan dulu. Tadi kan saya dengar Abang San ini kan ngomong. Jadi saya cerita dulu kan. Jadi Iya, silakan. Silakan Pak. Jadi beribu-ribu tahun lamanya dan berabad-abad ini sudah banyak dibahas, bahkan di dalam iman Kristen pun itu banyak terjadi pertentangan. Alhamdulillah. Nah, jadi bagi saya kalau di dalam Injil Yohanes pasal 1 itu hologos, itu jelas bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, dan firman itu adalah Allah. Nah, dalam Injil Yohanes 1 nomor 14 katakan, dan firman itu telah menjadi Allah. Dan itu klop. Dan lengkap. Dan Bang Sapurata sudah sangat lengkap. Bang Sapurata, interupsi Bang Sapurata. Tunggu dulu kan saya tadi Kalau kan ngomong biasa aja Pak, jangan santai aja Pak ya. Enggak, itu intonasi saya. Bapak jangan langsung emosi atau tersinggung. Ini kan cara kita ngomong kan beda, cara kita menyampaikan kan beda-beda. Ketika seseorang menyampaikan, tolong dengarkan dulu lah, saling menghargai itu, saling menghormati. Ketika Bang Kang Chen Chan, ke-mute Kang Chan. ketika Bang Chen menjelaskan, saya dengar. Jadi
Ini bukan saya. Bukan berarti saya Justru menyebut apa. justru karena kami mendengar, makanya aku interupsi. Intonasinya santai aja, Pak. Jangan Tadi, kayak kayak nafsu banget gitu loh. maaf Suara Bang. saya ada nggak ya? Tadi ketika Bang Kang Ceng ngomong kan saya mute saya Suara saya nggak ada. Iya, jadi saya mute supaya saya Ada, juga. sekarang ada. Iya, Ada. Pak, maksudnya Pak, itu, nih, Pak. maksudnya jangan Pak. ngebut. Pak, nggak usah di mute, Pak Sapurata nggak usah di mute. Teman-teman nggak usah di mute juga beliau, biasa aja. Pak Sapurata open mic-nya. Kalau nggak open mic, saya kayak ngobrol sendiri gitu. Pak, dibuka mic-nya, Pak. Pak Sapurata, Pak, buka mic-nya. Ngobrol kita. Kita ini ingin jadi manusia normal gitu. Pak Sapurata. Dia mau gantian Kak ngomong, tapi nggak ini kayak nggak nyambung. Pak, tanya jawab Teman-teman Pak, sekalian. buka. Teman-teman sekalian, itu salah satu sikap yang selalu diambil oleh Kristen. Kamu ngomong dulu, aku tutup telingaku. Apa dalam Quran Ustaz itu? Au kasayyibim minas sawaiki minal hadar au kasayyibim minas sawaiki. Apa Ustaz? Bang Ceng ngomong saja dulu kan supaya lebih Bukan klop. itu, kita ngobrol normal. Kita ngobrol normal aja biasa. Pak, Begini nih, Bang. Jadi karena normal. besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, maka Tuhan menyalibkan anaknya yang tunggal itu, betul tidak Pak? Tunggu dulu Bang. Maksud saya ketika saya ngomong, Bukan begitu, kita dialog. Enggak, kita bukan robot Pak. Bapak, saya tahu Bapak ingin ngambil mode robot itu supaya Bapak tidak mendengarkan apa obrolannya. Yang penting Bapak ngomong. Itu cara-cara orang Kristen yang kuno gitu. Nih, namanya dengar. Karena ini data Bapak tadi Yohanes 3:16. Karena besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, menyalibkan anaknya yang tunggal itu, betul tidak? Betul tidak? Nah, inilah sikap-sikap yang orang-orang Kristen itu tahu betul kalau dia ini memang kalau ngomong tidak punya dasar. Makanya dia akan ada mode, kamu ngomong dulu, aku tutup telingaku, setelah itu aku ngoceh seenaknya gitu. Memang begitu. Anda ngobrol dengan tetangga di halaman rumah, Anda nggak ada persyaratan begitu, ngobrol aja biasa santai. Begini. Kalau nggak jadi guguk seperti tadi dengan Ustaz Dio. Ini lihatlah dari buahnya kata si teman-teman Kristianis kalian lihat kan? Lihat apa yang terjadi pada orang-orang Kristen. Inilah Kristen Pak. Gak bisa hidup normal seperti layaknya manusia normal. Anda ngomong dulu deh. Anda ngomong dulu, aku tutup telingaku. Lalu aku ngomong nggak begitu. Kecuali kalau Anda mau dialog pakai timer, ada materi khusus, Anda kuasai materi apa, baru masuk. Pantasan tak nyambung ya kalau mereka ngomong ya. Ayo, kita email kalau mau. Boleh. Ayo, apa silakan. topiknya? Ayo, silakan buat topiknya. Kita kan Bang Dio kena pelanggaran, Bang Dio turun dulu Bang ya, nanti naik lagi. Oke, apa topiknya? Topiknya apa? Ayo. Topiknya apa? saya ikut. Ya, topiknya apa saja saya akan ikut. Silakan. Baik. Topiknya apakah Bible atau Quran firman Tuhan? Gimana? Ya, silakan. Abang utarakan, abang jabarkan. Setelah dijabarkan, kita ganti-gantian buat timernya. Baik. Berapa menit? 1 menit, 2 menit, 2 menit ya, supaya tidak terlalu lama ya. Oke, baik. 2 menit, 2 menit. Baik. Bapak bisa open cam nggak? Saya belum bisa. Open cam Pak, ya Pak.
saya belum bisa on cam. Nggak bisa open cam. Iya, belum bisa. Kan saya belum sampai ke open cam, belum bisa. Oke, Bapak bisa perbaiki nggak device Bapak supaya lebih keras? Halo, ya bisa dengar suara saya. Ya. Nah, saya pakai headset dulu ya, Pak. Soalnya di sini ada ini ya, Pak, ada yang sholawatan. Aduh. Tes. Aduh. Tes. Ada suara saya, Pak? Terdengar suara saya? Ada nggak? Ya, jelas. Aman, Kak. Belum. Udah. Oh, maksudnya yang di luar noise-nya. Tes. Ada ini sekarang ada? Nah, Ada? aman. Oke, Ada. siap. Baik, Bapak Sapurata Kristen dan dia mau dialog pakai timer, bagus. Kita mulai ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Qur'an ini bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka kamu akan menemukan pertentangan yang banyak. Itu tantangan dari Allah. Gak usah kamu cari yang lain-lain, itu patokannya. Kamu akan menemukan pertentangan yang banyak. Jadi kalau firman Tuhan tidak mungkin menemukan pertentangan yang banyak. Ditantang selama 1600 tahun. Tidak ada satupun yang bisa menunjukkan pertentangan dalam Al-Quran. Saya buka dari forum ini mulai dari sekarang malam Jumat. Buka satu, saya tantang siapa Kristen di sini, di antara kalian semua yang bisa menunjukkan ada kontradiksi dalam Al-Quran. Sudah saya tantang dan sudah dalilnya. Al-Quran ini dari mana? Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah, yang adalah verbal revelation, wahyu secara verbal. Tanzilum mirrobil alamin, turun dari Tuhan semesta alam dalam Quran langsung. Sekarang bagaimana dengan Bible? Apa Bible itu? Bible itu adalah buku sejarah. Siapa yang menulis tidak tahu. Contoh, Tuhan berfirman pada Musa. Musa berkata kepada Tuhan. Tuhan berfirman pada Musa. Musa berkata kepada Tuhan. Dari permukaannya kita tahu itu bukan tulisan Tuhan. Apalagi tulisan Musa. Berarti orang lain anonimus. Lalu pergilah Yesus mengotok pohon ara dan seterusnya. Berarti tulisannya bukan tulisan Yesus, bukan tulisan Markus, Lukas, itu ada orang anonimus. Menurut Lukas 3:23, menurut anggapan orang, Yesus anak Yusuf. Kita lihat sendiri dari Bible menurut anggapan orang. George Bernard Shaw namanya. George Bernard Shaw, orang terkenal. Apa kata George Bernard Shaw? Kristen. Kata dia, Bible ini adalah buku paling berbahaya di dunia. Di dalamnya ada kekerasan seksual, pornografi. George Bernard Shaw, bukan saya. Kalau saya nggak berani. George Bernard Shaw, buku paling berbahaya, the dangerous book in the earth. Buku paling berbahaya di dunia adalah Bible. Nah, permasalahannya adalah Kristen menganggap ini firman Tuhan, nggak ada dasar, nggak ada alasan, dan disitulah mulai penyesatannya. Begitu Pak, silakan Giliran Pak Sapurata. Lebih dari 40 kurun waktu 100 sebelum Masehi. Dan di dalam kitab 2 Timotius 3 nomor 16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu memang benar adanya untuk mendidik, mengajar, menegur, dan menyampaikan semua isi Bible itu. Maka dalam Yohanes 1 nomor 1 katakan bahwa pada mulanya itu adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah hologos. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes itu secara data, kalau memang itu Bible itu adalah buku, adalah kerangan, maka buku Bible ini tidak akan pernah ada sampai detik ini. Bahkan pada abad ke-7, ya, abad ke-6, abad ke-7 itu kan dulu kan semua mau dimusnahkan Bible ini. Tapi nyatanya Bible ini sampai dunia ini, sampai sekarang ini tidak pernah habis-habisnya.
Itu tandanya bahwa Babel ini bukan hanya sekedar buku karangan. Maka Injil Yohanes sudah menjelaskan di dalam Injil Yohanes 1 nomor 14 bahwa Injil itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Maka di dalam Kejadian kan jelas Allah berfirman, ya. Maka semua jadi. Maka kloplah di dalam Injil Yohanes itu klop. Hologos itu dia. Kita tidak perlu lagi menjelaskan panjang lebar. Karena di dalam Yohanes, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu mengatakan bahwa semua firman yang diilhamkan, yang disampaikan oleh Allah itu sangat jelas dan tidak diragukan lagi. Contoh nyatanya di dalam kematian Yesus Kristus itu jelas dalam Bible. Di dalam kebangkitannya itu juga jelas. Ya, pada hari pertama dia mati, pada hari kedua dia bangkit. Ya, pada hari kedua dia dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit. Itu jelas di dalam Bible. Dan itu tertulis, ya, kalau memang ini Bible ini adalah sekedar buku karangan, maka tidak ada Kristen sampai saat ini. Kalau memang ini buku karangan, tapi mengapa sampai abad sekarang ini Kristen sudah sangat jelas ada? Itu bukan berarti karangan. Itu jelas bahwa Bible ini bukan sekedar hanya karangan. Kalau di dalam Yesaya 53, Yesaya 7 nomor 14 itu jelas. Firman Tuhan membuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa akan datang seorang nabi, seorang Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Itu mungkin Bang yang saya sampaikan. Silakan Bang. Apa-apa. Bapak nggak ada Bible, tapi saya anggap itu ajaran natural dari Kristen. Begitulah Kristen, teman-teman. Inilah aslinya Kristen. Beda jauh dengan Bible. Inilah aslinya Kristen, betul. Dia konsepnya, dia menemukan titik-titiknya, tapi nggak begitu di titik itu. Saya ke contoh. Sejak kapan Bible ada 1500 tahun sebelum Masehi? Yang ada 1500 tahun sebelum Masehi itu Musa. Sedangkan Tanakh itu, yang Bapak anggapnya Perjanjian Lama itu abad ke-5 sebelum Masehi. Dia establish abad ke-5 sebelum Masehi, jauh Pak. Saya nanya ke Billy Yahudi, Billy, gimana Tanakh ini? Ada Torah ini, Torah ini ada nggak transmisinya, rantainya kepada Musa? Oh ada Kang Chan, ditunjukkan gini-gini. Di tengah dia Nevi'im, kata dia, apa nabi-nabi? Berarti nggak ada dong, nabi-nabi nggak jelas. 1000 tahun bayangkan kepada Nabi Musa. Gagal satu. Lalu Bapak baca 2 Timotius 3 nomor 16. Ini ajaran gereja, tidak ada satu, saya tantang ya. Siapa saja pendeta, teolog Kristen, berikan kepada saya satu saja dalam Bible seperti halnya Quran, diklaim tanzil mirabbil alamin, turun dari Tuhan semesta alam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua itu ada di sana. Terkait Quran inilah dari Tuhan. Tidak ada satupun ayat dalam Bible mengatakan Bible ini diilhamkan oleh Tuhan semesta alam. Gak ada. Dari Matius sampai Wahyu gak ada. Bapak baca 2 Timotius 3 nomor 16. Sebab segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan bermanfaat bagi menyatakan kebenaran, kesalahan, dan seterusnya. Bapak baca nomor 15-nya. Nomor 15-nya itu Pak, buku yang dibaca oleh Timotius ketika kecil. Bukan buku Markus, Matius, Lukas Pak. Anda tidak diajari di gereja. Anda sekarang diajari oleh saya. Anda buka nomor 15-nya. Ketika Timotius kecil, dia baca buku itu. Timotius baca buku apa? Baca buku Yahudi. Ini di gereja lihatin diajarkan tidak ada satupun dari Matius sampai Wahyu klaim bahwa ini dilakukan oleh Tuhan, gak pernah ada. Malah kebalikannya. Bapak buka Lukas 1, ini adalah buku penyelidikan. Bapak buka 2 Korintus 11 nomor 17. Paulus mengatakan ini bukan firman Tuhan. Masih dari Bible. Terus Bapak ujuk-ujuk masuk ke Yohanes, apa urusannya Pak ke Yohanes Pak? Kalau Bapak baca benar, kalian Kristen, kalau kalian pay attention baik-baik, baca perhatian baik-baik. Pada mulanya adalah firman, hologos kata Bapak. Firman bersama-sama dengan Tuhan, dan firman adalah Tuhan. Saya ulang, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Tuhan, dan firman adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ Pak?
Saya ulang, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Ada berapa Allah di situ, Pak? Ada berapa Allah? Orang waras mengatakan Yohanes 1 nomor 1 ada 2 Allah, ada 2 Tuhan. Ah, Yesus itu bukan firman jadi manusia. Bapak, itu ajaran kosong. Dari siapa? Dari Yesus. Apa kata Yesus? Matius pasal 4 nomor 4. Bapak baca. Sebab manusia bukan hidup dari roti saja. Manusia. Melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Manusia tuh. Bapak dapat doktrin dari mana? Bapak tunjukkan pendetanya pada saya suruh naik sini. Bawa pendetanya. Bawa pastornya. Supaya ngajarin yang benar. Bawa ngajar ke sini, bawa ke sini. Tambah lagi. Dari sisi Tuhan, Pak, Tuhan itu tidak berubah. Bapak baca Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Bapak baca Maliaki 3 nomor 6. Tuhan tidak berubah, tidak inkarnasi. Tak ada inkarnasi Tuhan. Itu dari sisi Tuhannya, Pak. Sekarang dari sisi Yesusnya. Bapak baca 1 Timotius 2 nomor 5. Kalau Bapak tidak hafal, catat. Kalau Bapak ingin saya ulang, Bapak bilang saya ulang ayatnya, Bapak catat. 1 Timotius 2 nomor 5. Sebab Tuhan itu Esa, membatalkan hipostatis union. Tuhan itu Esa, dan Esa pula perantara antara Tuhan dan hambanya, yaitu manusia, anthropos, Kristus Yesus. Yesus itu manusia. Bapak baca Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tidak berubah. Tidak ada perubahan-perubahan. Itu ajaran hoax, ajaran yang bukan dari Bible. Bapak baca Yohanes 1 nomor 14, firman itu menjadi daging. Nomor 13-nya Bapak baca, orang-orang yang diperanakan bukan dari daging dan bukan dari keinginan manusia. Banyak orang, Pak. Kalian dapat ajaran dari mana? Dapat dari mana? Tobat. Apa yang kalian lakukan? Kalian mencoba menuhankan Yesus, lalu cari dalil di situ. Nggak pernah ada, Pak, dalil Yesus Tuhan dalam Bible. Tidak pernah ada. Yesaya 53 itu untuk Bani Israel, untuk orang-orang Israel, bukan untuk Yesus. Orang-orang Yahudi tidak mengakui Yesus. Kata orang Yahudi, Yesus ini anak haram, anak Ben Stada, anak tentara, anak pantera, anak haram. Pak, Bible Bapak mengatakan Yesus tidak mati. Bapak buka Markus 16 nomor 11, Yesus tidak mati. Bapak buka Lukas 24 nomor 4 nomor 5, Yesus tidak mati. Bapak buka Lukas 24 nomor 23, Yesus tidak mati, Pak. Menurut Bible. Bahkan menurut Yesus sendiri dia tidak mati. Bapak buka Matius 12 nomor 38, 39, 40, Yesus kagak mati. Yang mengatakan Yesus mati itu Paulus. Jadi Bapak pengikut Paulus. Padahal Paulus ini berdusta. Bohong. Bapak buka Roma 3 nomor 7. Jika kebenaran Tuhan karena dustaku. Berdusta. Kalian mengikuti pendusta selama ini. Planos. Demikian, Pak. Silakan direspon. Chan ya, Bapak Chan ini perlu banyak belajar. Di dalam Injil, di dalam kitab Roma 1, di sana bahwa di sana sebab aku mempunyai kekuatan yang kokoh dalam Injil. Di sana itu bukan sekedar buku, dan memang itu adalah Injil sepenuhnya. Karena di dalam Roma sana telah tercatat bahwa Bible ini adalah kitab suci. Dan tadi Bapak berbicara tentang Paulus. Tentang kematian Yesus Kristus itu dicatat di dalam Injil Sinoptis, dalam Injil Matius ya, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sementara Rasul Paulus itu munculnya nanti di Kisah Para Rasul. Ya, Bapak Chan. Jadi Bapak Chan itu perlu banyak belajar. Kisah Para Rasul itu baru muncul tentang yang namanya Paulus sesudah kematian Yesus Kristus dan kenaikan Yesus Kristus. Biar Bapak Chan paham tentang kematian itu, pembahasan itu kitab demi kitab itu sudah dibahas. Tetapi penulis tentang kematian dan kenaikan dan kebangkitan Yesus Kristus itu adalah Injil Matius, Markus, dan Yohanes. Dan itu belum pada Rasul Paulus.
Rasul Paulus nanti muncul di Kisah Para Rasul. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 9, di situ baru Paulus bertobat. Dan dia bertemu dengan Yesus. Baca Kisah Para Rasul 9, Pak Chan. Jadi makanya Pak Chan harus baca kitab itu baik-baik kalau Bapak Chan belajar tentang Bible. Bible ini secara berkesinambungan itu bukan nanti lihat, oh kok ayat ini lain ceritanya, kok ayat ini lain ceritanya, karena Bapak tidak tahu cara menafsirkan, cara tahu latar belakangnya, apa yang terjadi pada saat itu. Ketika Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus di Kisah Para Rasul 9, ini kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kisah Para Rasul nanti muncul di abad keberapa, di tahun keberapa. Mungkin seperti itu, Pak Chen. Silakan. Baik Pak, makasih udah kembali lo fokus ke Quran Bible. Jadi batal ya semua terkait Yesus dan seterusnya yang tadi. Pak, pertama begini Pak, namanya gospel sinoptik, bukan hipnotis. Hipnotis tuh aku hipnotis kau. Tidur. Nah, hipnotis itu bukan. Sinoptik itu bukan 4 Pak, tapi 3. Markus, Lukas, Matius. Kenapa? Karena isinya similar, berbicara terkait Yesus, sedangkan Yohanes terpisah. Itu Pak. Semoga Bapak bisa belajar di sini. Yang kedua, Bapak salah. Yesus terangkat ke langit usia 33. Setelah itu kosong. Lalu Pak, tahun 33, tahun 33 kalau basisnya tahun 1 Masehi. Tahun 33 Yesus terangkat ke langit. Tahun 50, Bapak nanti belajar lagi searching. Tahun 50-an, Paulus nulis surat. Jadi surat-surat Paulus dulu Pak, bukan gospel itu. Tahun 50, surat-surat Paulus ada Pak. Surat pertama yang ada itu surat Galatia. Galatia. Surat Galatia yang pertama. Nanti Pak, tahun 60-an baru ada buku Markus. Tahun 70-an dan seterusnya, 80 buku Lukas dan buku Matius. Tahun 90 ke 100 ada buku Yohanes. Bapak begitu runutnya. Itu pun baru klaim. Tidak ada satupun manuskripnya, itu pun baru klaim, tidak ada manuskripnya. Datanglah orang-orang Kristen scholar, sarjana-sarjana Kristen. Lalu mereka melakukan riset. Mereka hanya ingin sedang menegakkan akademisinya. Lalu mereka riset tanpa teologisnya. Setelah mereka riset, lalu mereka katakan bahwa buku Markus ini adalah saduran. Buku Markus yang Bapak di kepala Bapak anggap kitab suci ini adalah saduran. Saduran dari apa? Dari novel. Bapak buka nanti googling. Kalian mudah sekarang googling. Odysseus of Homer, Gospel Mark. Odysseus itu Kaisar Odysseus. Novelnya abad kelima sebelum sebelum Masehi. Novelnya itu sebelum Masehi. Iya kalau nggak salah. Sebelum Masehi pokoknya. Penulisnya Homer. Jadi penulisnya Homer menceritakan novel Odysseus, Kaisar Odysseus. Kata siapa? Kata scholar Kristen. Walaupun saya tahu Quran ini sudah ngasih tahu kepada saya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengerti Alkitab. Ila amania, kecuali hanya dongeng-dongeng, hanya cerita-cerita, angan-angan, novel. Quran sudah mengatakan itu dari dulu. Bukan kitab suci. Kata Kristen scholar, Bapak sepertinya harus belajar lagi. Sekarang saya tanya Bapak ya. Kan Bapak minta saya belajar, saya ingin belajar nih Pak. Tolong, tapi jawab ya. Tolong berikan kepada saya satu saja manuskrip buku Yohanes atau buku Markus atau buku Matius, buku Lukas abad pertama. Saya kasih boleh 2 pertanyaan Pak. Pertanyaan pertama dulu ya, setelah itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, tolong jelaskan apa itu papirus,
Apa itu kodeks? Pertanyaan kedua, tolong berikan kepada saya manuskrip Markus, Matius, Lukas, Yohanes abad pertama. Silakan, Pak. Jadi begini Pak, apa yang Bapak utarakan tentang Injil ini, tentang Markus itu pembahasan tentang awal mula, ya Injil tentang Yesus Kristus. Jadi kalau kita katakan bahwa Markus ini adalah buku novel, itu salah paham, ya, salah kaprah. Ya, itu tidak benar sekali, Pak. Ya, jadi Bapak perlu banyak belajar lagi. Kalau Bapak mau lihat secara ilmiah, ya manuskrip, papirus, itu tidak perlu lagi mau dipakai itu. Itu kan secara ilmiah, tetapi kalau secara kitab suci, itu kita tidak perlu ragukan lagi. Karena sudah ada pengkanonisasi itu. Ya, sudah masuk. Kenapa bisa ada kitab Matius? Kenapa bisa ada kitab Markus? Kalau kita bahas tentang papirus, tentang manuskrip, itu kan potongan-potongan ayat atau kitab-kitab gulungan yang didapati oleh para apa namanya itu arkeolog kalau nggak salah. Jadi kita kalau mau jelaskan satu demi satu ini, itu bakalan tidak bisa. Karena memang kalau kitab Kristen ini adalah buku, hanya buku karangan atau buku cerita, makanya tadi saya jelaskan dari awal. Kalau Bible ini adalah buku cerita atau karang-karangan, Kristen sampai sekarang ini punah. Punah, saya pastikan kalau Bible ini adalah cerita atau hanya karangan, maka Kristen sampai detik ini akan punah. Saya pastikan itu. Tetapi karena Bible ini adalah kitab suci yang dipercayakan oleh Kristen, maka Kristen sampai saat ini malah bertambah-tambah. Iya, kalau kita mau bahas tentang secara ilmiah, waduh, nggak bakalan nggak bisa selesaikan ini. Kalau kita bahas secara ya ilmiah, ya secara apa namanya ilmiah itu. Jadi makanya kalau kita bahas secara Bible ini, Bapak bakalan tidak bisa masuk dalam akal nalar pikiran ya. Kalau kita bicara secara akademik, susah mau dijelaskan. Ini para kaum awam ini banyak nih. Pasti mereka bertanya, papirus itu apa? Manuskrip itu apa? Paling ikut-ikut aja. Iya, habis itu bahas lagi, apa sih itu manuskrip? Apa sih itu papirus? Istilah-istilah itu, terminologi itu sebenarnya nggak perlu lagi dipakai. Kalau kita percaya, kita yakini itu adalah Selamat malam. pada intinya kitab Malam, Pak. Bible ini Sebentar ya. saya jelaskan tadi. Kalau kitab ini benar-benar adalah buku karangan, maka sudah punah sampai detik ini. Mungkin itu, Bang Chen, silakan. Iya, tapi Bapak tidak menjawab sama sekali. Pak. Nih Pak, bukan saya ngomong. Tuh Pak. Homeric epic. Tuh saya screenshot ya. The Gospel and Homer. Gospel of Mark. Imitasi Pak. Gospel Markus itu imitasi dari Odysseus of Homer. Homeric epic, cerita kisah tentang Homer, Kaisar Odysseus. Yes, Pak. Jadi Pak, itu datanya tuh. Bentar, saya open cam dulu. Ya. Mana nih tanpa ini ya, tanpa. Nah, Nah. Chan, boleh saya tanggap? Pak, lagi dialog Pak ini. Lagi dialog dulu. Jadi pertanyaan saya, selain Pak, yang namanya virus itu ada lembaran dari Papua sedemikian rupa menjadi menulis lembaran segede gini Pak. Misalnya kalau kodeks Pak, kodeks itu lembaran-lembaran yang terjilid, itu kodeks.
Tidak ada satupun Bible abad pertama. Oh. Nah, ketanya balik, Kencan. Kalau nggak ada Bible pertama, Tidak ada satupun Bible pada abad pertama. Nol, nol manuskrip, nol. Abad kedua, Pak. Coba lucu. Abad kedua, Pak. Abad kedua. Papir, Pak. Lama nih. Saya sobekkan kertas, saya simpan di Depok. Saya sobekkan kertas, saya simpan di Bali. Saya sobekkan kertas, saya simpan di Jogja. Saya simpan. Lalu ratusan tahun kemudian ada yang menemukan, oh ini disimpan. Ini firman Tuhan kalian tuh kayak gitu. Firman Tuhan kalian kayak gitu. Lihat, dulu itu nggak pernah ada. Berikan saya tantang ya. Berapa kali saya tantang pendeta pastor dan kalian terbuka untuk dinaikkan di sini ya. Ini komal yang open ya, terbuka ya, tidak eksklusif, tidak inklusif. Dengar, saya tantang ya, challenge saya akademik. Berikan kepada saya satu saja manuskrip Bible abad pertama yang paling bisa kalian lakukan. Abad kedua sama nasibnya, Pak. Baru ada lembaran-lembaran gini doang, papirus lembar segede A4 dan lembaran-lembaran. Ujuk-ujuk, Pak. Abad keempat, ujuk-ujuk ada buku namanya kodeks yang saya jelaskan tadi. Makanya, Pak, itu dasi dipakai di tengah. Di sini. Kodeks. Ada 4 kodeks yang agung. Kodeks kata orang Kristen. Kodeks Sinaiticus, Kodeks Alexandrius, Kodeks Bezae, Kodeks Sinaiticus, Kodeks Alexandrius, Kodeks Vatikanus, Kodeks Bezae. Ada 4 yang agung itu, Pak. Ujuk-ujuk. Itu pun belum selesai, Pak. Itu belum diterima sepenuhnya. Kapan diterima? 1000 tahun. 1000 tahun setelah melihat Islam. Setelah melihat Quran, mereka menerima. Mereka terpaksa memasukkan hadits Yohanes 5 nomor 7. Mereka terpaksa makanya banyak studi resep terima naskah kemarin sore abad 16, Pak. Jadi 600 tahun, abad 16 berarti 500 600 tahun setelah Islam. Itu nasib Bapak, Pak. Abad 16 kemarin. Textus Receptus abad 16, Pak. Lanjut lagi. Apalagi tadi apain Bapak nih? Kristen. Pak, Bapak lihat statistik hari ini. Kristen itu sedang sekarat. Sekarat, Pak. Tahu sekarat, Pak? Sekarat. Dari tadi siang sampai sore sampai maghrib, saya memberikan data kepada Bapak. Buka sekarang, ada Google. Buka 3. Populasi Islam di dunia, populasi Katolik di dunia, populasi Protestan di dunia. Buka datanya. Protestan dan Katolik nggak bisa digabung, Pak. Kata Protestan, katrom sesat. Ada Katolik, Protestan gila. Gitu aja berdua dari dulu. Nggak bisa digabung, Pak. Kata Katolik, Theotokos. Kata Protestan, nggak ada. Kata Katolik, ada 3 pilar. Kata Protestan, nggak ada. Aku tafsirkan sendiri. Katolik, Pak, hari ini Katolik itu cuma 1,2 miliar. 1,2 miliar. Ini miliar, ingat, miliar orang-orang. Protestan itu 600 juta, Pak, 700 jutaan. Anda buka Google lah, ya kasih allowance berapa lah gitu. Anda buka Islam, 2 miliar lebih, Pak. Jadi di kepalanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 2 miliar lebih, bahkan mendekati 2,4 miliar. Yes. Kristen sedang sekarat. Bapak tidak lihat apa di gereja di video-video ringkas singkat gitu? Gereja-gereja yang dijual, Pak. Dijual. Ada saya lihat video kemarin, ibu-ibu Salom, kata ibu, ya aku di gereja tapi jadi pasar buku, kata dia. Nah, ceritanya. Mending pasar buku daripada pasar tumpah, pasar sayur. Kenapa? Saya tanya kenapa begitu. Ada yang testimoni pendeta di wawancara. Kenapa? Kita tidak kuat dengan kosnya, bayar listrik, bayar kebersihan, bayar pajak. Saya tidak tahu sistem di sana bagaimana bangunan, bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu.
Sedangkan pendapatan kita nggak ada. Mereka pada pergi ke masjid sekarang. Apa yang bisa kita lakukan? Dalam nama Yesus, aku pasang pelang, dijual. Sekarat, Pak. Sekarat Kristen hari ini, Pak. Bapak tidak sadar, jangan hidup di dalam tempurung. Pak, dari tadi saya ingin mengarahkan teman-teman Kristen supaya open minded. Sekarang sudah zaman milenial, Pak. Kalian ini hidup seperti zaman Majapahit juga. Zaman apa namanya? Zaman batu. Dulu yang meyakini Tuhan jadi manusia itu, Pak, orang-orang pagan. Ayolah bangun. Sekarang udah zaman modern, Pak. Pakai akal. Zaman modern sekarang open minded, Pak. Open minded. Pak. Sekarang pertanyaan ketiga. Yang ketiga ya. Tolong kita keluar topik ya, Pak, supaya kita maju ya. Ngapa ya? Karena kita juga udah keluar topik dari tadi. Silakan. Ya, Pak. Ini langsung aja Bapak nggak pakai Bible, yang ada di kepala Bapak, Pak. Kenapa Bapak meyakini Yesus Tuhan? Silakan. Halo? Oke. Iya, halo. Ya, baik ya. Terima kasih Bang Chen ya. Ternyata Bang Chen ini ya salah fokus dengan dasi saya. Ya. Jadi tolong Bapak ya, jangan sampai salah fokus ya. Dasi saya itu sudah lurus ke atas ya. Sudah pandang ke atas dan menuju ke depan. Jadi Bapak lagi dicekik ya? jelaskan dulu. Jadi begini, dari tadi Bapak jelaskan itu saya ketawa lucu. Ya, karena kenapa? Bapak ini tidak tahu ya. Kristen sampai di sekarang ini yang saya lihat mungkin ada berita-berita yang hoax atau berita-berita yang kadangkala yang cuma mengarang-mengarang. Tapi sebenarnya Kristen ini kalau saya lihat secara statistik itu sudah berada di 10,6 miliar. Ya, 10,6 miliar. Sebentar dulu. Jumlah manusia dunia aja 9 miliar, Pak. Dunia ini Saya bukan maksud saya, Pak. Manusia di dunia ini 9 miliar. Kok jadi 10? Saya kan dengar. Coba kita cek dulu. Iya, silakan lanjut, Pak. Saya cek. Jadi makanya Bang Chen, saya mungkin yang Bang Chen bilang tadi secara Kristen lagi kritis itu para oknum-oknum saja yang ingin mungkin mencari nama ya supaya kenapa Kristen begini itu orang tertentu ya. Kalau ini yang Kristen Sebentar. Ini data nih, Pak. Sebentar. 2026 sekitar pertengahan tahun populasi manusia di dunia itu 8,3 miliar. Kok manusia 8,3 miliar, Kristennya 10 miliar? Sebentar. Manusia dunia ini 8,3 miliar. Bapak bilang Kristennya 10 miliar. Itu Kristennya apa itu? Jin atau apa? Kok bisa? Ya lanjut Pak, lanjut. Gak apa-apa. Sorry, salah saya. Silakan lanjut Pak. Ya, secara data makanya saya bilang tadi itu mungkin ada media-media yang mungkin membuat satu berita-berita karang-karangan itu bisa saja terjadi sama seperti tadi Abang Chen bilang itu Alkitab Bible itu novel hanya buku karangan. Nyatanya Alkitab ini Bible ini sudah tercetak 10,8 miliar dan sudah tersebar di seluruh penjuru ya, dunia ini, baik itu dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semua sudah tersebar. Dan di Eropa saja itu sudah ada 4 miliar. Itu. Jadi kalau mau mengatakan tentang Yesus Kristus, Abang mau tanya sama saya tetap katakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang bagi kita yang percaya dalam Yohanes 3:16. Yohanes 3 nomor 16, karena saya yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, ketika Abang bertanya siapakah Yesus, Yesus itu Tuhan. Bagi orang yang percaya, Lukas 2 ayat 11, Lukas 2 nomor 11. Itu jelas bahwa dia adalah Tuhan. Silakan Bang Chen lanjut. Baik Pak. Jadi teman-teman sekalian,
ngomonglah sampai ngomong itu dilah. Ini ya. Begini ya. Jadi di dunia ini sekarang gitu 8,3 miliar berdasarkan Google. Ya plus minus lah 9 miliar atau 8 miliar terserah. Kalau manusianya 9 miliar atau 8,3 miliar itu gimana Kristennya 10 miliar. Jadi kita tahu ini adalah ocehan belaka. Tapi nggak apa-apa dia Kristen. Bapak tidak menjawab. Sekarang kesempatan Bapak. Bapak kenapa meyakini Yesus Tuhan? Tolong dijawab dulu Pak. Saya mau address itu nanti. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustadz Hanafi. Banyak Ya guru-guru baik. kita. Repot sekali Waalaikumsalam kita. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Lanjut Kang. Ya, jadi baik. Salam. Maksudnya tentang Yesus Kristus, saya yakin. Saya yakin Kenapa? sekali. Dia Karena? Tuhan. Karena Dia Tuhan. Tuhan tahu dari mana dia Tuhan? kita yang percaya. Di dalam kitab, dalam Matius 1 nomor 21. Nomor 23 bahwa dia Matius datang 1. dia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya. Matius 1 itu silsilah Pak. Ya, Matius 1 itu silsilah Yesus. tapi di sana ada penyampaian oleh malaikat bahwa Yesus datang sebagai sang juru selamat. Maka Oke. itu saya percaya. Oke. Begini Pak. Silakan, Bapak percaya Yesus Tuhan? Oh, jelas 100%. Baik. Bisa nggak Tuhan mati? Secara nalar Tuhan tidak mati, tetapi Tuhan tidak mati. Apakah Yesus mati? Yesus secara manusia 100%, maka dia mati. Ya Tuhan Pak. Tadi Bapak bilang dia Tuhan. Bapak bilang Tuhan tadi. Pak, Iya. sebentar. Pak, Yesus jadi nggak sih jadi Tuhan? Jadi kan? Tuhan? Dia bukan jadi Tuhan, tapi dia Tuhan. Yaudah. Bisa nggak Tuhan mati? Tuhan tidak mati, tapi yang mati manusia. Apakah Yesus mati? Yesus mati, manusianya itu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan, Tapi dia mati. yang mati manusianya. Jadi Yesus manusia bukan Tuhan. Iya, manusia 100%, dia Tuhan 100%. Tidak bisa mati Tuhan tuh Pak. Ya, dalam kilaannya dalam Efesus 2, sana dia mengkosongkan dirinya. Filipi 2. Ya, Bukan Efesus. Nomor 7. nomor 7 sekali. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Besok datang lagi ya. Pak, jadi Yesus ini Tuhan atau manusia itu dulu satu-satu. Kita kasih kelar nih supaya jelas nih. Ya, Iya, supaya jelas. Ya, bagus. Gimana supaya jelas nih kita? Diam dulu, Nah. sadar napi supaya jelas nih. Apa sadar napinya? Gimana supaya jelas nih? Gimana, Pak? Abang utarakan dulu. Utarakan saja apa keluh kesahnya Abang, apa kekesalan Abang. Jadi jam siakat siapa psikiater nih. Nanti itu Mbak Ani yang mengutarakan keluh kesah. Dengar dulu Pak. Tuhan tidak bisa mati. Silakan. Tuhan tidak bisa mati, betul nggak? Tuhan kan punya kuasa ilahi. Mana Tapi saya nggak nanya itu. Ya toh, Saya Pak. nggak Tuhan. Kita ulang lagi. Kita riset lagi. Nggak apa-apa kita riset. Supaya ini. Santai lagi. Muter-muter mulu ini, muter-muter. Mana ada muter? Kita riset. Nanti kita cuma sampai di apa? Jabodetabek ini, nggak sampai ke Ada ketua. Marah ini. Emang kita di Jabodetabek ini, sadar Pak. Kita nggak kemana-mana di situ dulu. Selesaikan dulu Jabodetabek. Ada nabi gatal. Gini Pak, apakah Tuhan bisa? Ya, bisa ya. Bisa nggak Tuhan? Balik lagi yang tadi, terakhir. Sebenarnya itu bisa hadapi loh, supaya Bapak bisa dapat brainstorming dari beliau. Jangan emosi nih. Enggak emosi, enggak ada emosi. Yang tukang ngambek itu Mbak Sri, aku mah enggak. Iya.
Halo, Pak. Kita ulang ya. Bisa nggak Tuhan mati? Tuhan tak bisa mati kan, secara logika nggak mungkin lah. Bagus. Kan Ad- Tuhan. Siap. Hmm. Kalau Tuhan tidak bisa mati, ada nggak Tuhan yang mati? Nggak ada. Bagus, bagus. Catat ya. Saya catat nih pakai obeng. Ntar. Obeng yang benar kok. Nggak ada obeng. Ini obeng ini bisa nyatet, bisa nulis. Ntar. Tuhan tidak bisa mati. Ya, Tidak ada Tuhan yang mati. ya, Nah, ini nih pertanyaan selanjutnya. ya. Apakah ada Tuhan yang datang untuk mati menebus dosa Kristen? Tuhan datang untuk Mati mati. menebus dosa Kristen. Ya, kalau dalam iman Kristen, ya kan iman Kristen percaya memang dia datang menginkarnasi. Bukan itu. Ada nggak Tuhan yang datang mati menebus dosa Kristen? Maksudnya yang maksud Bang Dengar, ini ini pertanyaan Pak, baik. siapa Bapak pasang ada- headsetnya. Pak, pasang Iya. headsetnya baik-baik. Pak, Iya, baik. apakah ada Tuhan yang datang mati menebus dosa Kristen? kan yang tertulis kan Yesus. Bukan itu yang saya tanya. Dengarkan baik-baik pertanyaan Pak. Apakah ada Tuhan yang datang mati menebus dosa Kristen? Ada atau tidak? Begini Bang, Tadi Bapak sudah punya dua pondasi bagus loh Pak. Tuhan betul. tidak bisa mati. Tidak ada Tuhan yang mati. Kalau Tuhan tidak bisa mati dan tidak ada Tuhan yang mati, apakah ada Tuhan yang datang untuk mati menebus dosa Kristen? Ya, Kristen kan muncul kan di abad ke-34. Terima kasih informasinya, tapi saya tidak tanya itu. Terima kasih. Sekarang fokus lagi ke pertanyaan saya. Apakah ada Tuhan yang mati menebus dosa Kristen? Yang kita percaya itu Tuhan, yaitu Yesus Kristus itu. Iya, udah tadi Bapak jelaskan itu, tapi bukan itu yang saya tanya. Saya ulang lagi, apakah ada Tuhan yang mati menebus dosa Kristen? Ya, itu ya Yesus Kristus. Bapak bilang tadi tidak ada Tuhan yang mati. Bapak nggak bisa dipegang kata-katanya. Kalau begini Pak, kalau Bapak begini terus, gaya komunikasi kita begini terus, saya biasanya suka kasmaran Pak. Nggak mau. Tadi Bapak nih tadi bilang Tuhan tidak bisa mati. Tuhan Ya. tidak ada Tuhan yang mati. Ya, Nah, kata Bapak ada Tuhan yang mati. Yang benar yang mana? ya. Tuhan memang tidak bisa mati maksud saya. Yang tadi Bapak tanya yang keilahiannya Allah, itu kan Tuhan nggak bisa mati. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya apakah ada Tuhan yang datang mati menebus dosa Kristen? Ada atau tidak? Berarti pertanyaan Bapak ini seolah-olah berarti ada Tuhan yang lain. Loh Tuhan itu Tuhan yang mati. Tuhan yang sedang kita bicarakan Pak. Ada nggak Tuhan yang mati? Nggak ada. Nah, Ah, ya, bisa nggak Tuhan mati? Nggak bisa. ya. Ah, pertanyaan sekarang, apakah ada Tuhan yang datang mati menebus dosa Kristen? Nah, karena Bapak bertanya seperti ini kan seolah-olah begini Pak. Seolah-olah berarti selain Yesus Kristus berarti ada Tuhan yang lain. Enggak begitu. Pertanyaan, apakah ada Tuhan yang datang mati menebus dosa Kristen? Ada atau tidak? Secara tertulis tidak ada. Alhamdulillah dari tadi. Ini masalah. Suka buat emosi Bapak ini. Dari tadi habis waktu 20 menit kita tadi. Udah habis bakso satu mangkok kalau gini caranya. Dari tadi kayak Bapak ngomong tidak ada. Berarti Pak, Bapak sudah ada dalam mode yang benar ini. Tidak ada Tuhan yang mati, itu akidah yang benar. Keyakinan yang benar. Tuhan tidak bisa mati, itu keyakinan yang benar. Tidak ada Tuhan yang datang mati menebus dosa Kristen, itu keyakinan yang benar. Bapak yakin Tuhan tidak mati menebus dosa Kristen? Ya, maksudnya kan secara tertulis begini, Bang. Kan begini. Balik lagi ke settingan pabrik. Saya jelaskan dulu. Kamu bertanya ini, Boleh nggak? Sebentar Pak, sebentar. Saya ini mau, ini dulu ada perlu sebentar. Boleh nggak saya minta bantuan Ustadz Hanafi? Sebentar loh. Sweet dulu ya, subtitus sebentar ya Pak ya. ya silakan. Ya, sebentar. Ada guru kita. Silakan Ustadz. Masya Allah. Kan guru-guru besar biar berhadapan dengan saya. Sombong amat. Sombong amat. Iya.
Boleh, boleh, boleh. Ya, selamat malam Bang Sapurata. Bang Sapurata. Selamat malam Pak Muhammad Hanafi. Ganteng kali. Sehat Selamat abangku hari ini? Hari ini sehat tapi abangku? Oh, alhamdulillah sehat bugar. Salah. Ya, abangku, kita tiktokan aja santai aja tentang ketuhanan. Tadi kita lanjut aja. Kayaknya udah seru tentang ketuhanan. Abangku, aku tanya, kira-kira Tuhan ini bisa nggak berubah jadi bukan Tuhan? Bisa nggak Tuhan berubah? Bukan Tuhan. Jadi bukan Tuhan? Apa sih yang nggak bisa bagi Tuhan? Tuhan Oh, kan berarti Tuhan bisa berubah jadi bukan Tuhan gitu? kalau sebenarnya kata sebenarnya nggak bisa kita katakan Tuhan nggak bisa. Tuhan bisa. Saya ulang dengan bahasa yang baik. Sebentar, abangku. Abangku, kalau kita dulu sekolah, Bang Sapurata, ini warna apa, Abang? Kalau kita belajar ya, dari Sabang sampai Merauke di Indonesia, ini warna apa, Bangku? Merah lah, Merah. Ini warna apa, Bangku? putih. Putih. Nah, putih, ini merah, sama putih sama atau tidak? Beda bang. Beda. Ketika dia warnanya putih, terus menjadi warna merah, apakah masih putih? Tetap dia campurannya jadi abu-abu lah. Enggak. Ini kan asalnya putih. Tiba-tiba menjadi merah. Apakah masih putih atau sudah berubah menjadi merah? Merah. Bagaimana itu? Maksudnya bagaimana akalnya itu? Ya kan ini putih. Ini warna apa? Putih, Putih. Terus ini warna merah. merah. Bisa nggak ini saya sebut warna merah? Oh nggak bisa dong. Nggak bisa, karena dia warna. Putih, Bisa nggak ini saya sebut warna putih? nggak bisa. Karena dia warna. Merah. Oke. Tuhan bisa nggak jadi bukan Tuhan? Kata bisa. Hah? Itu bisa nggak menjadi Tuhan? Bukan Tuhan. Nggak bisa. Tuhan nih berubah nih, dia berubah nih, Tuhan berubah nih, jadi bukan Tuhan gitu, bisa nggak dia? Ini kan pertanyaan dia bisa nggak? Ya, secara hurufiah, ya dia Tuhan, itu bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Berarti Tapi menurut Bang Sapurata, Tuhan bisa berubah jadi bukan Tuhan ya? Makanya kan saya jelaskan tadi. Enggak, Kata Tuhan. pelan-pelan aja nggak apa-apa. Ini menurut Bang Sapurata, kita fokus aja. Kan ini saya bisa nggak saya katakan ini warna putih? Nggak bisa, karena dia warna merah. Betul? Betul. Ini bisa nggak saya sebut warna merah? Nggak bisa, karena dia putih. Karena dia putih. Nah, ketika dia Tuhan, Tuhan kan maha kuasa, betul? Ya, Bisa nggak Tuhan yang maha kuasa itu bisa berubah jadi tidak maha kuasa? kalau secara Tuhan dia tidak bisa berubah menjadi dia tidak berkuasa. Tetap dia berkuasa. Ah, berarti ada kemustahilan kan bagi Tuhan, betul? Ada kemustahilan bagi Tuhan. Ya, Tapi kemustahilan bagi Tuhan, tidak mungkin Tuhan yang maha kuasa berubah jadi tidak maha kuasa. Dia mustahil karena dia Tuhan. Betul? Ya itu kan betul, betul. Apa yang Bapak sampaikan itu betul. Nah, bisa nggak Putus-putus, putus-putus. agak sulit ya Pak ya? Karena ketinggian atau karena nggak paham dengan pertanyaan Pak? Jadi bagi saya Pak, dalam ranah diskusi Pak Sapurata ya, izin ya Bangku, Bang Sapurata.
Kalau abangku tentang mengenai masalah keimanan abangku, Apa, mau Ustaz? abang tuh percaya kepada Yesus jadi Tuhan. Bahkan di belahan bumi sana ada yang menyembah Hanoman jadi Tuhan, sapi jadi Tuhan, terus ada yang pohon jadi Tuhan, matahari jadi Tuhan, bulan jadi Tuhan. Bahkan ada yang menyembah sendal jepit, kancing baju, ban dalam jadi Tuhan. Saya nggak ada urusan tentang kepercayaan itu. Saya nggak akan ganggu keimanan kalian. Tapi bangsa Purata, kedua orang tua kita tuh menyekolahkan kita. Tuhan tuh ciptakan kita nggak cuman mata panca indera ini. Ada telinga, ada pengendusan, ada pengecap, ada hati nurani. Akal budi itu untuk mencari kebenaran. Kalau tentang masalah kepercayaan, keimanan, kepercayaan bangsa Purata mau menganggap ada manusia jadi Tuhan, ya, itu urusan bangsa Purata. Karena di belahan bumi sana ada yang ditanya, ini Hanoman, nyemot atau dia teos atau dia Tuhan? Dia akan mengatakan teos menjelma jadi Hanoman. Kalau ditanya, tapi dia binatang nyemot 100% atau Tuhan? Dia 100% binatang nyemot, tapi dia juga 100% Tuhan. Ada juga yang punya keimanan, kalau ditanya, ini sapi atau Tuhan? Dia sapi, tapi Tuhan menjelma jadi sapi. Ada orang yang percaya dengan itu, kayak kita nggak boleh ganggu. Itu keimanan orang. Kalau ditanya, sapi binatang bukan? Binatang, tapi dia juga Tuhan 100%, tapi juga dia binatang sapi 100%. Tapi saya mengimani dia jadi Tuhan. Jangan kita ganggu. Apalagi bangsa Purata tadi. Tapi bagi saya Kristen, keimanan saya Yesus Tuhan. Itu keimanan Anda. Maka diuji secara ilmiah, Tuhan harus bisa diilmiahkan. Karena kalau tidak bisa diilmiahkan, bukan Tuhan namanya. Hantu namanya. Sampai sini paham bangsa Purata? Saya paham. Itu kan Bapak Muhammad Hanafikan membahas tentang secara keilmian. Suaranya agak kecil ya abangku. Tolong didekatkan lagi volumenya abangku. Bapak sementara mengutarakan, menjabarkan keyakinan dari kepercayaan Bapak. Tapi kalau saya membahas Enggak. Kita ranah diskusi di sini ya bangku. Bebas. Artinya harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalau memang abangku bangsa Purata pernah sekolah. Kalau memang disekolahkan ya kan sama orang tuanya dulu dari mulai bimba, TK, SD, SMP, SMA. Disekolahkan ini warna putih, ini warna merah. Maka ketika ditanya sama orang-orang dia udah tahu tuh karena dia orang yang sekolah dikasih tahu ini putih, ini merah. Tiba-tiba ada orang pedalaman sekolah tidak pernah. Nggak pernah sekolah. Terus dia bilang ini warna apa? Hitam. Ini warna apa? Hijau. Jangan salahin karena dia tidak pernah sekolah. Maka jangan disalahin karena dia nggak pernah sekolah. Maka saya minta tolong sama bangsa Purata ini. Kan sekolah kan? Pakaiannya jas lagi. Untungnya posisi pakai jas bajunya putih. Untungnya dasinya nggak kupu-kupu. Itu untungnya. Artinya cukuplah kelihatan dari penampilan tuh orang yang cerdas. Orang yang punya pendidikan. Maka jangan merusak. Masa ini dibilang warna hitam? Masa ini dibilang warna hijau? Itu kaidah namanya. Mungkinkah ini dibilang warna merah? Nggak mungkin, karena dia putih. Mungkinkah Tuhan itu bisa berubah jadi bukan Tuhan? Nggak mungkin. Mungkinkah Tuhan yang maha kuasa bisa berubah jadi tidak maha kuasa? Tidak mungkin. Kalau tentang bangsa Purata punya keimanan, kita nggak akan ganggu. Tapi gunakan akal budi yang diciptakan Tuhan itu untuk mencari kebenaran. Buktikan di Bible kalau memang Yesus itu pencipta alam semesta itu di mana. Logikanya yang namanya Tuhan itu, logikanya nih, masa Tuhan itu kan menciptakan manusia, tiba-tiba ada manusia mengandung Tuhan, itu masuk logikanya di mana? Tuhan menciptakan makhluk, makhluk melahirkan Tuhan. Itu logika kayak macam mana itu bisa dimasukkan itu?
Kasihan orang tua udah nyekolahin kita, ya. Terus kita tuh harus ngikutin tanpa dasar pengetahuan yang ada di Bible. Tadi disampaikan sama Kang Chan, banyak di Bible itu kalau ajaran Yesus semuanya benar. Tetapi kalau sudah keluar dari bukan ajaran Yesus, pasti ketidakbenaran itu banyak tuh, beradu tuh. Harusnya dicari tahu, bangsa Purata. Baca Bibelnya dengan baik. Kalau mau belajar lintas agama, baca yang namanya ada kalau lintas agama, Bible baca, Tripitaka, Wedanya baca. Bagaimana sih cara mencari ketuhanan yang baik dan benar itu? Kalau kita belajar berpendidikan bangsa Purata, ada namanya supremasi salah satu agama. Apa itu? Supremasi itu kekuasaan tertinggi. Upaya untuk menegakkan hukum dan menetapkan hukum pada posisi tertinggi. Maka nanti di situ cari apakah semua agama itu sama. Abangku, yang beda dan banyak itu penjelasan manusia tentang Tuhan. Yang beda-beda dan banyak itu penjelasan manusia tentang Tuhan. Kata Buddha Tuhannya siapa, kata Hindu Tuhannya siapa, kata Kristen Tuhannya siapa, kata kepercayaan Tuhannya siapa, kata Islam Tuhannya siapa, beda-beda kan? Tapi secara alam semesta pencipta tuh nggak mungkin dua, pasti satu. Kan begitu kan logikanya? Betul Bang Sapurata? Ya, silakan Bapak Muhammad jelaskan nanti habis itu. Karena kalau kita nanti cuman gara-gara keimanan, modalnya keimanan Bang Sapurata, mohon maaf, di belahan bumi sana kalau ditanya nih Hanoman Tuhan atau bukan? Bagi saya, ini keimanan saya, Hanoman ini Tuhan. Karena Tuhan menjelma jadi nyemot, 100% nyemot, 100% Tuhan. Lalu apa bedanya sama penyembah-penyembah pagan itu? Di mana datanya Tuhan itu menjadi manusia itu di mana, Bang Sapurata? Di Bible itu di mana? Tunjukkan satu data di Bible itu yang namanya Tuhan itu menjadi manusia itu di mana? Silakan Bang Sapurata. Saya tuh pengen belajar sama Bang Sapurata. Baik. Atau saya balik rata sapu. Nggak nyaut-nyaut dari tadi abangku. Ya, baik Bang Muhammad Hanafi ya. Apa yang Abang jelasin itu, makanya saya tadi kan Bang Hanafi bilang kita diskusi saja, tiktokan begitu. Saya juga seperti Suaranya agak mendem abangku, mohon maaf bukan ini. Agak bisa nggak volumenya atau dideketin lagi suaranya? Pakai handset atau pakai apa gitu Bang Sapurata? Soalnya kecil suaranya. Jadi apa yang tadi Bang Muhammad jelaskan itu secara apa ya? Secara keagamaan itu dari segi keyakinan dari keimanan dari Bang Muhammad Hanafi ini. Tetapi kalau Abang mau bertanya tentang keimanan dan kepercayaan Kristen itu sudah ada di dalam Injil Yohanes. Yohanes 1 nomor 14 bahwa Injil telah menjadi manusia. Dan di dalam Yohanes 3 nomor 16 barang siapa yang percaya tidak binasa. Itu tidak ada tuntutan. Tidak ada tuntutan. Oh, Barang siapa yang percaya kepada siapa? kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Sebagai apa? Iya, Yesus Kristus itu sebagai apa? Di situ kalimatnya ya, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai apa? Tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kata tidak binasa berarti siapa yang bisa menyelamatkan itu dari kebinasaan itu? Oke, saya tanya ulang lagi. Bible-nya dibaca. Bang Sapurata kan percaya kan dengan keimanan yang namanya Bang Sapurata tuh Bible kan kitab suci. Saya ulang tanya. Barang siapa yang percaya Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Mana ada? Ya ini kan saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, datanya di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Datanya dibaca dengan baik dan benar. Baik. Makanya saya baca, ya kan? Di dalam Injil Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Makanya, makanya di dalam Yohanes 13 nomor 13, benar engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan memang benar dan tepat. Dia adalah guru dan Tuhan bagi siapa yang Menurut percaya. Bang Sapurata, ketika ada seorang wanita mengandung Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, Maha Besar tidak, Bang Sapurata? Ya, benar. Tuhan Maha Terus Besar. ketika ada makhluk itu mengandung Tuhan, seperti apa menurut Bang Sapurata ketika Tuhan itu kan menciptakan makhluk, tiba-tiba ada makhluk itu melahirkan Tuhan, itu bagaimana penjelasan secara logikanya Bang Sapurata? Oke, baik. Apa yang Pak Ustadz sampaikan secara nalar logika pemikiran kita, manusia tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Makanya tadi ketika Ban Chen menjelaskan tentang penyebaran kitab Bible ini, Kristen ini, kitab yang dipercayakan oleh Kristen, bisa dikatakan diragukan. Maka saya katakan begini, saya bukan untuk membela kitab saya atau kitab yang saya percaya. Tapi saya hanya, ini maaf kata ya, mungkin saya bukan sepintar Pak Ustadz, ya, tidak sepintar dengan Bang Bang Sapurata, Hanif. saya ulang kalimatnya ya. Kita ranah diskusinya gini, akademisi. Di Bible itu yang dibilang firman ini, ya toh, Yohanes 1 itu yang posisinya dibilang firman, asalnya firman kan? Betul? Betul. Firman itu apa menurut Bang Sapurata? Kalau belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar, firman itu apa? Firman itu perkataan. Oke, Hologos. ketika perkataan Bang Sapurata berkata, yang keluar perkataan Bang Sapurata, atau Bang Sapurata keluar dari mulut Bang Sapurata? Perkataan saya yang keluar dari mulut saya. Benar itu. Ketika Tuhan itu berfirman, Tuhan berfirman nih, yang Ya, keluar itu firman Tuhan atau Tuhannya yang keluar? firman Tuhan. Itu kan firman Tuhan yang disampaikan. Iya berarti Ya, artinya bukan Tuhan kan, perkataan Tuhan kan. Kalau nanti perkataan firman itu jadi Tuhan, terang jadilah terang, berarti terang itu Tuhan. ini kan satu terminologi. Ya, satu gambaran. Dia menyebut bahwa akulah terang itu. Bang, saya ulang lagi. Ini abang nih belajar cerdas dengan bahasa yang ada di Bible itu dengan bahasa Indonesia. Karena nanti kalau pakai bahasa original teks, Bang Sapurata juga ndak paham. Oh, Theos tuh apa sih Theos? Menurut Theos, Bang Sapurata kalau belajar tuh original teks, Theos itu Tuhan dan juga bisa juga Allah. Kata bahasa Indonesia dari nya. mana belajarnya Bang Sapurata tuh belajar nggak sih? Begini Bang, makanya tadi saya katakan. Begini Mungkin, saya tanya ulang lagi, Bang Sapurata tuh belajar atau tidak? saya Tentang yang belajar namanya Theos tuh apa? dulu. Makanya saya jelaskan dulu. Theos itu Tuhan. Tuhan. Dewa bang, kalau abang cari di Google, Theos tuh dewa. Ketawa, kita ngasih tahu abang supaya cerdas. Aku disebut-sebut. Jadi Dewa. saya minta maaf Bang Hanafi. Mungkin Bang Hanafi perlu banyak buka lagi, ya. Buka lagi. Justru saya buka, abangku yang nggak baca, abangku selalu menghancurkan bahasa yang memang sudah baku. Ketika menjadi itu posisi, ketika menjadi, umpama firman menjadi, ya toh? Kalau menjadi itu berubah atau tidak berubah? Menjadi, ya. Itu Nah, kata penyampaian satu kata harafiah manusia. Perkataan. ya, ketika menjadi itu berubah atau tidak berubah? Yang saya tanya itu abangku. Misalnya contoh ya. Ada kata menjadi. Ya, berarti ada perubahan.
Iya, kalau menjadi itu berubah atau tidak berubah? Menjadi apa dulu? Kan secara Kok menjadi proses apa dulu? Saya tanya apapun itu ketika menjadi itu berubah atau tidak berubah, abangku? berubah. Berubah. Ketika ada Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan, kira-kira dia Tuhan atau bukan? Kata-kata itu bisa menjebak kita dalam satu ranah perkataan sehingga kita tidak bisa lagi berpikir secara logika. Bang, belajar berdialektika dengan baik dan benar. Apa yang lagi kita omongin, fokus aja di situ, abangku. Karena nanti kalau kita belajar berdialektika, ngobrol, kalau ndak nyambung, kasihan yang di bawah, bang. HP-nya mahal, beli pulsanya dia buat paket juga mahal. Yang nonton akhirnya di bawah tuh, bang, sia-sia kalau ingin denger dari abang. Kita lagi bertanyanya apa, abangku ngomongnya kemana-mana. Saya tanya ulang, ketika menjadi berubah-berubah. Ketika Tuhan itu berubah nggak? Bisa nggak Tuhan berubah jadi bukan Tuhan? Makanya tadi saya pertama kan ketika abang bertanya awalnya, saya bilang nggak bisa. Saya ulang, ketika Tuhan itu bisa nggak berubah jadi bukan Tuhan, bang? Nggak bisa secara berbicara Oh, tentang menurut abang bisa ya, Tuhan berubah jadi bukan Tuhan ya? nggak bisa. Maksud saya begini, kan berbicara secara kuasanya, ya kan? Oh, jadi gini, Tuhan yang maha kuasa bisa berubah jadi tidak maha kuasa, gitu bang? Kalau tidak jadi maha kuasa kan tidak masuk di nalar. Abang bisa. ini nggak konsisten namanya, bang. Tuhan itu kan maha kuasa kan, bang? Ya, Ketika Tuhan bisa berubah jadi bukan Tuhan, apakah dia posisi masih Tuhan? tidak bisa. Udah bukan kan? Ya. Ketika Tuhan itu maha kuasa, bisa nggak Tuhan yang maha kuasa berubah jadi tidak maha kuasa? Bisa. Itulah fungsinya kita dikasih akal, bang. Itu fungsinya kita dikasih akal budi untuk mencari kebenaran, untuk membesarkan Tuhan. Abang hari ini kuasa nggak? Untuk makan nasi goreng. Ada nasi goreng, abang kuasa nggak makan nasi goreng, bang? Maksudnya? Kuasa. Makan nasi uduk, kuasa nggak, bang? Kuasa. Oke. Makan mie, kuasa nggak, bang? Maksudnya puasa apa kuasa? Puasa, bang. Selain abang suaranya itu kecil, mohon HP-nya dekatkan ke kuping juga. Selain didekatkan suara mic-nya ke mulut abang. Supaya nggak salah. Abang tuh punya kuasa untuk makan nasi goreng, nasi uduk, mie, apapun kuasa. Sekarang saya tanya, abang kuasa nggak makan kotoran abang sendiri? Oh, enggak bisa. Saya tanya, kuasa atau tidak? Mampu atau tidak? Enggak mampu. Kok nggak mampu? Berarti abang nggak mampu makan kotoran sendiri? Enggak mampu. Kok bisa nggak mampu? Enggak mampu. Kekotoran. Oke, ketika Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha tinggi, logikanya bisa, dia mau ngapain harus jadi makhluk yang posisi hina dina rendah yang nggak mampu apa-apa jadi manusia itu untuk apa? Abang aja sebetulnya kan mampu makan kotoran sendiri. Cuman untuk apa saya makan kotoran sendiri? Saya ada akal kok, saya waras kok. Saya sehat kok. Mau ngapain saya makan kotoran saya sendiri? Apalagi Tuhan yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha suci. Nggak mungkin Tuhan yang maha suci harus keluar dari sesuatu yang najis. Masih nggak paham juga abangku? Enggak, itu kan nalar logikanya abang. Logikanya abang nggak masuk ini. Kayak gini nggak masuk. Abang tadi nggak mau, katanya nggak mampu makan kotoran sendiri. Iya benar. Karena kan itu kan Kenapa kok kotoran. nggak mampu? Karena kotoran. Secara- Apalagi Tuhan yang maha besar,
yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha agung. Bagaimana mungkin Tuhan harus merendahkan dirinya? Mau ngapain? Apa tujuannya Tuhan tuh jadi manusia tuh apa, Bang? Tujuannya kan untuk menyelamatkan umatnya ya dari dosa. Kenapa? Berarti manusia berdosa gitu? Berdosa bang. Dalam Roma 3. Oh, Roma 3 ayat apakah cuma 3. makhluk manusia saja berarti yang berdosa? Dia jadi manusia karena manusia berdosa, betul? Iya. Tuhan Tuhan ini rasa kasih sayangnya terbatas atau tidak terbatas, Bang? Rasa kasih Aku izin turun ya semua senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ulang, Bang Sapurata. Kasih sayangnya Tuhan itu terbatas atau tidak terbatas? tidak terbatas. Tidak terbatas. Saya Iya. kunci ya. Berarti Tuhan harus jadi manusia karena manusia itu punya dosa. Karena kasih sayangnya Tuhan untuk menebus dosa manusia. Betul? Betul. Kenapa Tuhan nggak jadi iblis? Bukankah iblis juga berdosa? Nah, ini kan Tuhan tujuannya menyelamatkan manusia, bukan iblis. Ya kenapa nggak Iblis- nyelamatin iblis juga? Bukankah iblis juga ciptaan Tuhan? Iblis kan pemberontak. Saya tanya, iblis itu yang nyiptain siapa, Bang? Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan yang menciptakan. Nah, artinya ciptaan Tuhan juga kan? Benar. Kasih sayang Tuhan terbatas atau tidak? Tidak terbatas. Nah, ketika Tuhan merasa bahwa manusia berdosa, maka dia ingin nyelamatin manusia. Betul? Betul. Kenapa nggak jadi iblis juga supaya nyelamatin iblis dari dosanya, Bang? Tuhan kan tahu iblis ini siapa latar belakangnya. Kan Lucifer. Saya ulang lagi, Bang. Ini biasakan dalam berdialektika tuh tertuju pikirannya ke situ. Abang tadi alasannya Tuhan itu harus jadi manusia karena manusia berdosa, ingin menyelamatkan manusia, betul? Betul. Kasih sayang Tuhan tidak terbatas, betul? Tidak terbatas. Dan Tidak terbatas kepada makhluk ciptaannya, betul? Betul. Manusia berdosa tidak, Bang? Berdosa. Iblis berdosa tidak, Bang? Iblis berdosa. Nah, kenapa nggak jadi iblis juga? Karena iblis dia adalah pemberontak. Lah terus manusia nggak memberontak, Bang? Manusia itu tergoda, bukan pemberontak. Saya ulang narasinya, Bangku. Ya, Pada saat abangku saya tanya, Tuhan itu kasih sayangnya terbatas atau tidak? Tidak terbatas. betul. Semua ciptaan Tuhan, makhluknya ciptaan Tuhan. Karena abangku bilang bahwa Tuhan menjadi manusia karena manusia berdosa. Dan ingin nyelamatin manusia. Betul? Betul. Kenapa nggak jadi iblis? Berarti Tuhan pilih kasih dong. Ini bang. Enggak, Tuhan saya nggak tidak nanya pernah- yang itu. Saya tanya, berarti Tuhan pilih kasih dong. Enggak pilih kasih dia. Ya, kenapa nggak jadi iblis aja? Kan iblis juga berdosa. Beda, iblis dengan manusia berbeda. Bukan Iblis itu yang ma- saya tanya, Bang. Bukan itu yang saya tanya, Bang Sapurata. Silakan. Saya ulang ya. Iblis dan manusia ciptaan Tuhan bukan? Ciptaan Sama-sama berdosa tidak? sama. Tuhan kata Bang Sapurata jadi manusia karena posisi Tuhan tahu manusia ini supaya ditebus dosanya, betul? Betul. Dan kasih sayang Tuhan tidak terbatas, betul? Betul. Kenapa nggak jadi iblis juga? Makanya saya jelaskan. Iblis Saya nggak pemberontak. perlu penjelasan, Bang. Saya perlu tanya. Kenapa nggak jadi iblis? Iblis kan juga berdosa. Oh, Kan kata abang Tuhan itu suka-suka Tuhan bisa jadi apapun. karena iblis tidak layak untuk diselamatkan. Berarti Tuhan pilih kasih.
bukan pilih kasih karena dia Dah, awalnya di surga. berarti tidak maha kasih sayang Tuhannya ini, Abang. Tadi bilang tidak terbatas kasih sayangnya. Sekarang saya balik bertanya kepada abang. Ah, ini belum kejawab ya? Ini belum terjawab sama Abang ya? Saya sudah berusaha menjawab, tapi abang Dah, bilang belum. saya ulang. Kasih sayang Tuhan ini terbatas atau tidak? Kan ini dialek. Apa yang saya sudah jawab berarti itu yang saya jawab. Tidak perlu Berarti lagi. tidak terbatas kan? Kalau kasih sayang Tuhan tidak terbatas, kasih sayang Tuhan kan tidak terbatas. Betul, tidak Dan terbatas. ingin menyelamatkan manusia itu, maka Tuhan jadi manusia supaya dosanya terselamatkan, dibebaskan, betul? Betul, betul sekali itu. Manusia dan iblis ciptaan Tuhan bukan? Ciptaan Tuhan, benar, betul sekali. Dan kasih sayang Tuhan tidak terbatas. Kenapa nggak jadi iblis juga? Makanya saya jawab ini, saya jawab ya. Ya, saya tidak perlu penjelasan, saya perlu jawaban. Ini saya jawab, makanya saya jawab tuh. Ya, Cara menjawab saya berbeda dengan Bang Hanafi. Makanya saya ya jawab, jawabannya apa, Bangku? Jawabannya apa? iblis tidak layak diselamatkan. Kalau tidak layak, berarti kenapa kok tidak layak? Kan dia punya dosa. Benar, tidak layak karena dia pemberontak awal mulanya. Bukan itu pertanyaan saya. Iblis ciptaan Tuhan kan? Betul. Pak, saya jawab, Pak. Nah, Enggak. dan Begini, kata Bang. Bang Sapurata bahwa Tuhan itu mampu jadi apapun, betul? Betul. Dia mampu kan jadi manusia? Betul. Dia mampu nggak jadi iblis? Saya bantu jawab boleh? Maksudnya ya, udah saya jawab kan. Dan apa Pak Sapu, saya nyambung Pak Sapu. bagaimana ini? Tunggu saya tanya dulu ke host atau kepada Bang Hanafi. Bagaimana? Iya, bentar Bu Olive. Ya, Bang Sapurata, kita lagi ngobrol. Kalau Bang Sapurata itu, dulu kita kan disekolahin ya Bang Sapurata ya. Makanya dalam ranah berdialektika itu, jangankan yang online, yang offline aja kita itu kalau mau masuk ke perkumpulan, pastinya ini kan betul nggak Bang Sapurata? Sepakat nggak? Pakat, betul. Orang yang berbicara, kira-kira kalau minta izin posisi karena Betul. nah, oke. Bang Sapurata masih mau lanjut sama atau Bang Sapurata ingin dialihkan ke orang lain? Ini tergantung Bang Sapurata karena kita lagi ngobrol berdua dari tadi. Gini Bang anak, saya menghormati. Siap. Saya nggak mau menyalahkan Bang Sapurata ya dari tadi ya. Saya cuma bertanya. Saya tidak menyalahkan, saya tidak ini, apalagi tentang keimanan. Ya, Terserah, Anda mau mengimani manusia jadi Tuhan, Hanuman jadi Tuhan, sapi jadi Tuhan, kambing jadi Tuhan, pohon jadi Tuhan, betul. sendal jepit, kancing baju, ban dalam jadi Tuhan, itu urusan Anda. Nah, siap, Kita nih lagi ngobrol tentang ilmiah, tentang pengetahuan. jelas. Disekolahkan kita supaya akal budi ini untuk mencari kebenaran tentang Tuhan itu. Yang beda dan banyak itu penjelasan manusia tentang Tuhan. Ya, Yang beda-beda dan banyak penjelasan manusia tentang Tuhan. Kata Buddha, Tuhannya siapa? Kata Hindu, Tuhannya siapa? Kata Kristen, Tuhannya siapa? Kata Islam, Tuhannya siapa? Tapi secara sang pencipta ini tidak mungkin ada 2, 3, 4, 5. Pasti dia hanya satu-satunya sang pencipta alam semesta ini. siap Bang. Itu yang lagi kita obrolin dari tadi Bang Sapurata. Sepakat ya? Sepakat. Ya, silakan Bang Sapurata. Ya, jadi tadi abang tanya mau lanjut ke saya atau tidak kan awal pertama saya naik di Komal ini, tentunya kan saya juga menghormati yang memiliki Komal ini dan juga di sini ada hostnya. Jadi untuk memutuskan mau dialihkan itu kembali lagi kepada yang memiliki tuan rumah Komal ini. Dan saya juga kan minta izin kalau memang saya ingin berdiskusi kan saya juga senang berdiskusi. Kalaupun jawaban saya kurang ya, artinya kurang memuaskan dari jawaban saya itu ya
mungkin satu pemikiran, satu apa namanya pembelajaran buat saya pribadi. Kalau memang itu tidak bisa diterima, saya juga kan tidak bisa untuk paksakan siapapun yang berdialek dengan kita. Termasuk bisa contoh, ketika saya jelaskan kepada Bang Hanafi ini tentang pertanyaan saya nggak mungkin juga, oh Bapak Hanafi ini tidak bisa menjawab. Saya juga tidak bisa paksakan itu. Namun saya mencoba untuk memaparkan, menjelaskan apa yang menjadi pengetahuan saya secara keimanan dari pribadi saya sendiri. Mengenai Tuhan, itu yang saya imani dan saya percaya karena ada dalam kitab Bible kami itu. Tapi saya senang apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Hanafi ini itu bagi satu pembenahan diri atau satu pembelajaran bagi saya untuk saya bisa mengetahuinya. Karena saya pikir dalam diskusi ini alangkah lebih baik ya ketika kita saling saling menyupport. Kalau memang itu tidak benar bagi mungkin perjalanan saya juga akan belajar lagi. Dan saya akan belajar juga apa yang disampaikan oleh Bapak Hanafi ini. Itu saya juga akan pelajari itu. Mungkin itu Bang Hanafi. Kira-kira kalau untuk memutuskan Bapak Hanafi untuk berdiskusi itu mungkin terserah dari Bapak Hanafi mau berdiskusi dengan siapa saja yang mau. Makanya saya berani naikkan diri di sini. Saya juga belajar. Kalau memang ini tidak bisa memenuhi rasa kepuasan dari telinga, pendengaran semua, ya mari kita belajar. Kalau memang tidak puas, naik ke Komal. Mari kita bahas. Dan ini tidak perlu menjadi satu bahan peributan. Tapi di mana bahan, di mana kita sama-sama saling belajar. Dan maka saling kita mensupport. Coba belajar lagi, buka lagi di buku ini. Itu kan bagi satu catatan bagi saya. Ya, saya yang bodoh inilah, yang bodoh ini. Ya, saya juga pengen belajar. Ya, jadi mungkin ya apa yang Bapak Hanafi sampaikan itu saya juga catat. Saya catat. Dan saya akan pelajari itu. Ya, begitu Bang Hanafi. Silakan. Ya, oke. Jadi teman-teman dan abangku Bang Sapurata, beda pendapat itu tidak pernah jadi alasan buat merendahkan orang lain. Sepakat ya? Bakat. Ya. Anda boleh beda pandangan, tapi jangan sampai cara Anda menyampaikan bikin orang lain itu kehilangan martabatnya. Gitu loh. Jadi dalam ranah berdialektika, kenapa? Karena seringkali yang nyakitin tuh bukan isi argumennya terkadang. Ya. Tapi bisa jadi nada suara Anda, kan gitu. Yang tinggi atau tatapan Anda yang meremehkan, kan begitu? Ya. Ya, Bang. Anda bisa kok mempertahankan prinsip tanpa harus meledak-ledak membuat Anda itu didengar. Bisa kok. Kan gitu. Ya, Bang. Ya. Jadi bukan kerasnya suara Anda, tapi seberapa tulus Anda ingin ngerti sudut pandang yang berbeda. Anda nggak harus setuju buat tetap menghormati, buat tetap memanusiawikan manusia. Kan gitu. Tidak harus sepakat buat tetap memanusiawikan manusia. Kan gitu. Dan kalau memang Anda memang yakin bahwa Anda benar, ya harusnya kebenaran itu cukup kuat untuk disampaikan dengan tenang. Ya toh? Karena kebenaran itu nggak perlu teriakan untuk berdiri tegak. Nggak perlu, kebenaran tuh nggak perlu teriakan kok untuk berdiri tegak. Jadi lain kali kalau Anda beda Islam pendapat. itu Pak Ustadz. Pak Ustadz, bukannya Kenapa? Islam itu yang Allahu Akbar, kemudian ngebom. Maksudnya gimana ya, Bang Ali-Ali?